Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini saya akan berbagi beberapa jurnal pengabdian masyarakat yang saya rekomendasikan dan mungkin teman-teman atau sahabat semangat belajar dapat manfaatkan untuk mempublikasikan hasil dari pengabdian kepada masyarakat. Baik, jurnal ini saya dapatkan dari hasil penelusuran saya di website dari sinta.ristekbrin.go.id. Jadi di sini saya buka di bagian sources, kemudian jurnal. Nah, di sini ada 5.148 jurnal. Kemudian saya cari dengan kata kunci pengabdian. Nah, di sini akan muncul berbagai jenis jurnal. Kemudian saya cari lagi dengan pemberdayaan gitu. Kemudian muncul berbagai macam dari jurnal pengabdian masyarakat. Lalu ada juga saya cari dengan kata kunci community. Nah, lalu kemudian muncul hasilnya dari berbagai macam jurnal. Nah, dari berbagai jurnal yang muncul ini kemudian saya menyimpulkan beberapa jurnal yang mungkin teman-teman semua bisa manfaatkan untuk mempublikasikan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oke, yang pertama adalah jurnal Wikrama Parahita, jurnal pengabdian masyarakat. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Serang Raya dengan fokus dan skupnya cukup banyak ya, seperti misalnya pelatihan yang bermanfaat untuk penguatan masyarakat, pengabdian masyarakat, bentuk pengabdian masyarakat dari mahasiswa, atau penguatan masyarakat daerah, kemudian bentuk edukasi untuk pembangunan keberlanjutan, desain teknologi untuk masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung submit. Artikel yang disubmit di jurnal ini berbahasa Indonesia dan terbit 2 kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. Berikutnya adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Medan. Jurnal ini mempunyai fokus dan skop, yaitu bidang sosial, kependidikan, sains, keolahragaan, bahasa, bisnis dan ekonomi, teknik dan kejuruan, serta kesenian. Dan mungkin bisa bidang-bidang lainnya yang termasuk dalam bidang sahabat semuanya. Nah, artikel di jurnal ini juga masih berbahasa Indonesia dan terbit 4 kali dalam setahun. Jadi cukup besar ya peluang kita untuk menerbitkan di jurnal ini. Periodenya dia Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, dan periode Oktober, Desember. Yang ketiga adalah jurnal Karade, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jurnal ini diterbitkan oleh Institute for Learning, Innovation, and Counseling. Aim and scope dari jurnal ini adalah berbagai bidang dalam pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh misalnya pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam bidang pendidikan, sosial, kemudian pengembangan SDM, bidang kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, artikel yang dipublish di jurnal ini berbahasa Indonesia dan terbit 3 kali dalam setahun, yaitu bulan April, Agustus, dan September. Nah, selanjutnya adalah Journal of Dedicator Community. Jurnal ini dipublish oleh Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Fokus dan skupnya pelayanan masyarakat, ketahanan pangan lokal, pelatihan, uji coba teknologi, pemberdayaan masyarakat, kemudian misalnya
pengabdian masyarakat dari mahasiswa atau program kreativitas mahasiswa, edukasi untuk pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya. Nah, artikel yang dipublish di jurnal ini adalah berbahasa Indonesia dan terbit 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan bulan Juli. Berikutnya adalah jurnal Aksiologia, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Aksiologia adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dan dikelola oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Surabaya. Artikel yang dimuat dalam Aksiologia adalah jurnal terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan dia berbasis penelitian seperti participatory action research, pengembangan masyarakat berbasis aset, riset berbasis masyarakat, pembelajaran layanan, dan pengembangan masyarakat. Dan tema-tema lain yang mungkin bisa sahabat semua diskusikan dengan tim editornya. Nah, artikelnya dalam berbahasa Indonesia dan terbit 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus. Jumlah artikel yang diterbitkan dalam 1 kali publish bisa mencapai sebanyak 16 artikel. Jadi kesempatan untuk dipublish cukup besar ya teman-teman. Berikutnya adalah Engagement, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jurnal ini diterbitkan oleh Asosiasi Dosen Pengembang Masyarakat, Forum Komunikasi Dosen Peneliti. Nah, engagement ini bertujuan untuk menyediakan forum atau wadah publikasi artikel bagi para peneliti internasional tentang pengembangan dan keterlibatan masyarakat. Dan ruang lingkupnya meliputi berbagai hal yang terkait dengan pengembangan dan keterlibatan masyarakat. Berbasis penelitian seperti participatory action research, asset based community development, community-based research, service learning, community development, dan metodologi jenis lainnya. Jurnal ini menerima artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi dalam satu publikasinya dia memuat artikel yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jurnal ini terbit 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November. Dan yang ketujuh adalah Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, JPMM, yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Nah, jurnal ini berisi laporan artikel yang berkaitan dengan penerapan ilmu teknologi komunikasi, pendidikan, kewirausahaan, bisnis, budaya, dan seni dalam pemberdayaan masyarakat. Jurnal ini terbit dalam bahasa Inggris karena jurnal ini juga sudah terindeks DOAJ ya. Nah, periode terbitnya 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juli dan Desember, sebanyak 12 artikel setiap edisinya. Dan terakhir adalah Journal of Community Environment for Health dari Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini diterbitkan 3 kali dalam setahun, yaitu bulan April, Agustus, dan Desember, dengan topik penelitian tentang pemberdayaan masyarakat, pengabdian, dan pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, pendidikan berbasis komunitas, pelayanan masyarakat, respon terhadap bencana, dan lain sebagainya. Nah, artikel dalam jurnal ini adalah berbahasa Inggris. Nah, teman-teman juga pasti bertanya-tanya kan, 8 jurnal tersebut ada di Sinta berapakah? Nah, jurnal pengabdian masyarakat memang masih sangat sedikit di Indonesia. Sedikit dalam arti belum sebanyak dari jurnal penelitian ya. Nah, 8 jurnal yang tadi saya sampaikan adalah jurnal pengabdian masyarakat yang ada di Sinta 3. Karena jurnal yang ada di Sinta 1-nya atau Sinta 2-nya itu masih sangat minimal, yang mungkin yang jurnal pengabdian masyarakat yang umum yang mungkin teman-teman bisa
publish di situ. Yang ada di Sinta 2 adalah jurnal ASEAN Community Development yang ada dari Universitas Indonesia. Itu ada di Sinta 2 dengan artikel berbahasa Inggris. Namun, teman-teman bisa mempublikasikannya di jurnal-jurnal ini. Dia merupakan jurnal dari Sinta 3 dan memang Sinta 3 itu sudah lumayan ya untuk dari suatu penerbitan artikel. Oke, selamat menulis buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat karena hasil dari pengabdian masyarakat kita juga perlu untuk dipublikasikan agar masyarakat kita semuanya mengetahui hasil dari bentuk-bentuk pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh akademisi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi di video ini bermanfaat untuk sahabat semangat belajar semuanya. Silakan teman-teman melihat video yang berikutnya. Di video ini teman-teman saya berikan informasi bagaimana mencari jurnal lainnya yang mungkin ada di luar dari 8 jurnal yang saya rekomendasikan tadi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.